Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya bersama doktor muda kita, Pak Dr. Amiruddin MP, akan memaparkan hasil survei PTIP yang baru-baru ini di bulan Desember dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Pak Dr. Amiruddin ini, sahabat dan sobat IPISO, lama berkecimpung menjadi akademisi di Provinsi Gorontalo dan saat ini sudah hijrah ke Kota Makassar. Beliau sangat memahami geopolitik yang ada di Provinsi Gorontalo. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin beliau menjadi penanggap dalam saya memaparkan peta popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas bakal calon gubernur di sana. Tentu pada kesempatan kali ini sahabat dan sobat IPISO, saya hanya mengambil sampel beberapa data yang ingin saya presentasikan. Tentu tidak semua hasil temuan riset kami harus kami paparkan. Kami fokus memaparkan presentasi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas bakal calon gubernur saja. Dan ada simulasi 5 nama yang kami coba perkecil setelah survei banyak nama. Setelah saya memaparkan, sahabat dan sobat IPISO akan ditanggapi oleh Pak Dr. Amiruddin karena beliau sangat paham geopolitik di sana, sahabat dan sobat IPISO. Baik, saya mau mulai Pak Dokter. Ya. Izin siap. Sahabat dan sobat IPISO, PTIP, lembaga yang saya pimpin, PT Indeks Politik Indonesia yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta, pada tanggal 1 sampai 7 Desember melakukan riset di Provinsi Gorontalo dengan jumlah responden 880 responden dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error diperkirakan 3,2%, sahabat dan sobat IPISO. Dan dalam survei ini proporsi gender 50% pria dan 50% wanita menjadi responden. Sahabat dan sobat IPISO. Nah, baik, karena pada kesempatan ini Pak Dokter, saya hanya ingin mempresentasikan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas calon. Saya fokus ke situ Pak Dokter ya. Di sini ada pertanyaan pemahaman masyarakat berkenan tentang pemilu. 70,3% tahu bahwa akan ada pemilu 2024. Masih ada 29 yang belum terlalu tahu. Artinya perubahan jadwal ini membuat masyarakat kebingungan. Seperti itu. Baik, untuk peta popularitas dan akseptabilitas beberapa nama yang kami pantau secara serius sebagai tokoh yang berpotensi maju di sana, Pak Dokter. Ada Bapak Indra Yasin, ada Bapak Rahmat Gobel, ada Ibu Hana Hasanah Fadel, ada Ibu Haja Ida Sahida, ada Bapak Muhammad Ramdan Pemantau, Wali Kota Makassar, ada Bapak Hamim Pau, Bupati Bonibolangi, ada Bapak Edward Wolok, kemudian ada El Nino, Sarip Embunga, Dr. Idris Rahim, Rum Kono, Martin Taha, dan Prof. Nelson Pomalingga. Nama-nama yang kami ambil untuk di riset, di survei Pak Dokter. Popularitas dari Pak Indra Yasin dalam temuan kami masih belum terlalu tinggi, masih 29,9, akseptabilitasnya 18,9. Muhammad Ramdan Pemantau, Wali Kota Makassar, popularitas 37,2%, akseptabilitas 30%. Rahmat Gobel, tokoh nasional, 80,2% popularitasnya, yang orang Gorontalo mengenal beliau. Kemudian akseptabilitasnya 57,5%.
Hana Hasanah Fadel 85% orang mengenal, mungkin karena dia adalah istri Fadel Muhammad, mantan bupati, gubernur Gorontalo. Dia dan dia juga kemarin calon anggota DPD. Anggota DPD, tapi pernah calon gubernur ya? Pernah Kan? pernah. Dan kalah kan? Gitu. Dan anggota DPD sebelumnya. Ya. Kemudian ada Ibu Haja Ida Sahide, istri dari gubernur saat ini, Rusli Habibi, 70,2% popularitasnya dan 50,4% akseptabilitasnya. Hamim Pau 36,1 popularitasnya, 19,9 akseptabilitasnya. Edward Wolok 37,3% popularitasnya dan 20,3 akseptabilitasnya. El Nino 40,2% popularitas, 20,2 akseptabilitasnya. Sarip Embunga 55,3 popularitasnya dan 44,8 akseptabilitasnya. Dr. Idris Rahim, wakil gubernur saat ini ya, 90,4% popularitasnya dan 66,2% akseptabilitasnya. Rom Kono 65% popularitas dan 47,3 akseptabilitasnya. Martin Taha 52,5% popularitasnya dan 35% akseptabilitasnya. Prof Nelson Pomalinggo, beliau 68,8 popularitasnya dan 55,5 akseptabilitasnya, Pak Dokter. Ya, ini Pak Dokter, dalam temuan kami, kenapa masih banyak tokoh-tokoh yang popularitas belum maksimal? Mungkin karena disebabkan dua hal. Pertama, mungkin beliau belum terlalu terbuka bersosialisasi dengan menyebar atribut. Itu mungkin mereka rata-rata masih muncul di daerah-daerah yang pernah mereka pimpin atau di basis-basis suaranya, Pak Dokter. Kemudian yang populer di sini orang-orang yang sudah pernah maju memimpin saat ini, kayak Idris Rahim kan wakil gubernur 2 periode, Ibu Haja Ida kan istri gubernur, Ibu Hana juga adalah istri mantan gubernur dan pernah menjadi anggota DPD di sana. Jadi tentu nama-nama yang populer ini kayak Sarip Embunga, mantan bupati 2 periode dan kuat bersosialisasi saat ini. Ada Prof Nelson Pomalinggo, dia juga mantan bupati 2 periode saat ini, dan juga ketua P3 kalau tidak salah di sana, Pak Dokter. Jadi seperti itu. Baik, saya langsung ke elektabilitas, Pak Dokter. Elektabilitas ini elektabilitas terbuka ya, menyodorkan nama. Di sini Indra Yasin 1,2%, sementara Pak Dokter. Yang menarik, Muhammad Ramdan Pomanto 3,1, wali kota Makassar. Muncul namanya Pak Dokter. Kemudian Rahmat Gobel, tokoh nasional 12,8%, Pak Dokter. Hana Hasanah Fadel 8%. Haja Ida Sahidah 4,3%, Pak Dokter. Hamim Pau 1,8%, Edward Wolok 1,8%, El Nino 1,9%, Sarip Embunga 5,3%, Idris Rahim 14,2%, Rumkono 3,2%, Martin Taha 5,7%, Prof Nelson Pomalinggo 8,1%. Sementara Pak Dokter, Idris Rahim sebagai wakil gubernur sementara 2 periode berada di 14%. Kedua, Rahmat Gobel sebagai tokoh nasional. Ketiga, Prof Nelson Pomalinggo 8,1%. Keempat, Hana Hasanah Fadel 8,0%, dan Sarip Embunga 5,3%, Martin Taha 5,7%. Wali kota ini ya, Martin Taha ya, wali kota 2 periode. Pak Dokter, seperti apa tanggapan Pak Dokter melihat survei banyak nama ini? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir atas undangannya berkali-kali sebagai sumber di episode. Sama-sama. Jadi sangat menarik ya, diskusi ya kita pada malam hari ini. Ini merupakan salah satu data yang sudah dipublish oleh episode, dan saya melihat data-data yang dipublish ini itulah kenyataannya sebenarnya ya. Nah, ada beberapa nama tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Direktur IP, beberapa temuan di lapangan memang sekitar 14 ya. Iya. 14 nama ini kalau kita melihat inilah merupakan tokoh-tokoh atau figur-figur secara umum, terpotret secara umum ya. Inilah tokoh figur yang saya kira IP tepat ya melakukan survei ke 14 orang nama ini, dan saya lihat secara real di lapangan ya
ya sesuai kenyataan ya. Saya kira apa yang dilakukan Direktur IP ini sudah tepat. Ya, kita melihat hasil survei semacam elektabilitas ya. Nah, di sini kita melihat Idris Rahim ya 14,2. ya. Nah, memang Idris Rahim ini kan sudah menjadi wakil gubernur dua periode mendampingan Pak Rusli Habibie. Ya. Nah, beliau ini adalah seorang birokrat ya. Mantan sekda ya. Mantan sekda. Ya, kemudian Seprop ya. Sekrop, kemudian beliau diangkat sebagai terpilih sebagai wakil gubernur dua periode sama Rusli Habibie. Dan saya kira yang menopang Pak Rusli Habibie menerobos 2 periode ini itu disebabkan oleh Pak Idris Rahim. Pak Idris Rahim adalah orang-orang yang orangnya tenang, ya, orangnya sabar, jujur, dan sehingga para kelang-kelang birokrat, ya khususnya pegawai negeri sipil ini sangat senang, bersyukur ketika diambil Pak Idris sebagai wakil gubernur. Dan saya kira ini modal menarik ya buat Pak Idris Rahim karena beliau sudah wagub wakil gubernur 2 periode. Nah, kita juga melihat ya dengan adanya Pak Rahmat Gobel. Nah, Pak Rahmat Gobel ini kan sekarang Wakil Ketua DPR RI. Nah, memang kalau kita melihat kenapa ada beberapa survei termacam kenapa Hamim Pou masih di elektabilitas 1,8 ya. Nah, kemudian tiba-tiba juga muncul Muhammad Ramadan Pomanto. Nah, sebenarnya kenapa Rahmat Gobel ini muncul 2,8? Memang beliau ini anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI. Memang digadang-gadang akan ikut bertarung di Pilgub Gorontalo. Tetapi itu masih sekedar pembicaraan ya. Tapi memang beberapa informasi ya yang kami dapat informasi lapangan bahwa kemungkinan Pak Rahmat Gobel ini masih punya, karena beliau ini diamanahkan oleh Pak Surya Paloh ini sebagai ketua Badan Pemenangan khusus di wilayah Sulawesi. Nah, makanya beliau itu belum terlalu tertarik untuk kapasitas untuk gubernur. Berbicara gubernur ya. Sehingga ada beberapa saya lihat ketika kemudian itu terjadi nanti di tahun 2000 tahun depan atau 2023 ketika beliau tidak menyatakan diri untuk maju, mungkin ada peluang yang bisa didorong, yaitu adalah ketua DPW-nya, yaitu Hamim Pou. Hamim Pou inilah 2 periode. Awalnya beliau ini wakil bupati, kemudian diangkat menjadi bupati definitif, dan ini sudah periode kedua beliau menjadi wakil bupati. Nah, perlu diingat bahwa di 2019 kemarin ya pilkada legislatif. Nah, ini perlu diingat bahwa Nasdem inilah suara terbesar sekarang di Gorontalo. Habis Golkar, beliau urutan kedua ya. Urutan kedua setelah Golkar. Sama di Sulsel. Kalau di Kabupaten Bualemo, di tempat di mana Pak Hamim Pou memimpin, beliau sekarang ketua DPR-nya dari Nasdem. Luar biasa. Ini adalah salah satu prestasi yang saya kira yang perlu dipatut disyukuri oleh Nasdem. Saya kira memang sudah kelihatan, walaupun kita melihatlah di media sosial dari Pak Hamim Pou ini sudah bergerilya melakukan sosialisasi sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mengikutkan beliau sebagai seorang bupati. Nah, saya kira itu yang dari aspek Nasdem ya. Nah, kita lihat Golkar. Nah, Golkar ini ya perlu diingat, kita bisa melihat ya elektabilitas dari istri dari Pak Haja Ida. Ibu Haja Ida ini istri dari Bapak Rusli Habibie dan sekarang juga ketua PKK dan Ibu PAUD ya. PAUD Provinsi Gorontalo. Dan beliau ini aktivitas beliau sekarang menjadi anggota DPR RI. DPR RI saat ini. DPR RI yang mana waktu itu sebenarnya ini hal yang luar biasa karena Pak Rumkono yang sudah berapa periode jadi anggota DPR disingkirkan oleh Ibu Ida. Dikalahkan karena dia istri gubernur. Ya, istri gubernur. Karena di mana Pak Gub dia ikut terus. Nah, sekarang perlu diingat bahwa Partai DPP Golkar ini sekarang lagi melakukan survei di Gorontalo. Karena yang didorong untuk dapat tiket untuk menjadi gubernur harus berdasarkan hasil survei yang terbaik. Nah, sekarang ada 3 kader Partai Golkar. Kalau kita lihat survei di sini yang lagi merebut rekomendasi dari DPP Golkar untuk Gubernur Gorontalo, ada Ibu Ida yang sekarang posisi 4,3. Ini betul ya. Karena beliau ini baru lagi sosialisasi ya. Kemudian kita lihat di sini ada Martin Taha yang 5,7. Ini merupakan wali kota 2 periode. Nah, kemudian ada Sarip Embunga ini yang menarik. Nah, Sarip Embunga ini sudah 5,3, hampir sama dengan Pak Martin, beda 2 digit ya, 5,3, 5,7. Nah, kalau saya melihat Sarip Embunga dengan Pak Martin Taha ini, memang mereka ini 2 kepala daerah yang 2 periode. Nah, 2 periode akan bersaing dengan istri dari gubernur anggota DPR RI dan
suami beliau inilah ketua DPD Provinsi Iya. Partai Golkar. Nah, siapa nanti yang akan mendapat mandat itu akan disurvei oleh Partai Golkar. Nah, kita tahu Sarip M. Bunga ini 2 periode dan sekarang ini yang menjadi bupati pengganti beliau di Pohuwato ini adalah adik beliau sendiri. Beliau. Nah, ini yang menutup kemungkinan ini masih basis-basis elektoral dari Pasar Embunga ini masih terjaga karena adiknya masih Berhasil mendudukan adiknya. adiknya menjadi Iya. bupati. Iya. Nah, ini saya kira yang harus dipikirkan oleh Golkar juga. Iya. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan suara elektabilitas, kemudian suara partai 2000 legislatif untuk DPRD, ya, kabupaten dan provinsi dan pusat, memang harus berhati-hati untuk memilih Iya. siapa yang akan didorong menjadi gubernur, karena ini akan menyangkut nama baik dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini memang ya Edward Wolog ini kan rektor ya ini mungkin belum terbuka. Ya Belum, betul ya. yang Pak Dir tadi mengatakan. Iya. Yang beberapa di bawah-bawah ini mungkin yang belum terbuka. Belum. Macam El Nino ya. Betul. Nah, kemudian Idris semacam Indra Yasin. Nah, Iya. Indra Yasin ini sekarang menjadi ketua Dewan Penasihat dari DPW Iya. P3, yang dimana ketua P3-nya Pak Nelson Pemalinggo. Prof. Nelson. Nah, Prof. Nelson Pemalinggo ini sekarang di posisi 8,1 wajar karena Urutan ketiga urutan sementara. ketiga. Beliau memang belum terlalu terbuka Iya. ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Betul. Tapi di pembicaraan di kalangan bawah, kalangan akademisi maupun kalangan tingkat menengah ke atas, bahwa memang digadang-gadang Prof. Nelson ini selaku orang yang bersama Fadel Muhammad itu sebagai dewan pendiri Provinsi Gorontalo. Iya. Jadi ada peluang yang Betul. peluang beliau juga Betul. untuk bisa menjadi Betul. gubernur. Gubernur. Karena saya lihat karena perlu diingat bahwa Gorontalo ini merupakan pemilih yang terbesar. Ya, pemilih terbesar di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo. Iya. Nah, makanya kalau kita melihat kalau Prof. Nelson sudah ada warning, sudah terbuka, Betul. ini berbahaya. Dia bisa melewati yang lain ini. Betul. Ada isu saya lihat banyak yang berkembang bahwa akan menduetkan Prof. Nelson dan Sarip M. Bunga. Wow. Ini juga berbahaya Itu karena kuat. dua kekuatan kabupaten yang basis pemilihnya besar. Geopolitiknya besar. Geopolitik Iya. besar Betul. karena ya itu besar ya geopolitiknya, sehingga kalau ini terjadi ini juga berbahaya. Nah, yang jadi persoalan adalah ya Golkar, apakah Golkar akan memberikan mandat kepada Pak Sarip M. Bunga? Ini Iya. sebuah persoalan Betul. tanda tanya. Saya kira ini semua menjadi analisis tersendiri buat Partai Golkar yang ada di Gorontalo. Jadi memang Partai Golkar ini menjadi seksi. Karena memang kenapa? Karena di Golkar di Gorontalo itu banyak kader-kader potensial. Justru di Nasdem itu adalah kader-kader Golkar yang menyeberang. Betul. Ya mungkin yang mau ingin maju dan berkembang, Iya, mereka betul. lebih banyak ke partai-partai baru yang sementara mencari berkembang. panggung-panggung Ya, betul baru sekali. ya. Betul. Nah, saya kira Ibu Hana. Nah, kalau Ibu Hana Hasan Fadil Muhammad ini, nah 8,0 itu wajar. Iya. Beliau ini anggota DPD 2 periode. Udah periode. Nah, yang periode kedua ini beliau dipinang oleh Prof. Iya. Nelson, ya. Prof. Nelson. Nah, akhirnya juga kan beliau tidak lolos. Ya, makanya kalau misalnya beliau bertarung kalau tingkat elektabilitas 8,0, ya betul. Karena mungkin karena nama Pak Fadel, ya. Nama besar Nama Fadel. besar Pak Fadel yang sekarang juga ketua MPR RI, kemudian Ibu Hana juga sudah 2 periode menjadi anggota DPD RI. Saya kira itu sekedar sementara untuk pembacaan saya mengamati tentang perkembangan politik yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, Pak Dr. Amiruddin menanggapi survei 14 nama ya, dari tokoh-tokoh yang dianggap potensial untuk maju di Pilgub Gorontalo. Pak Dokter, ini ada kita coba memperkecil 5 nama, Pak Dokter ya. Iya. Di sini simulasi 5 nama. Kami mengambil nama Martin Taha, Sarip M. Bunga, Hana Hasanah Fadel, Prof. Nelson Pemalinggo, dan Idris Rahim. Kalau 5 nama ini, Idris Rahim 16,2, Prof. Nelson Pemalinggo 10%, Hana Hasanah Fadel 10,5, Sarip M. Bunga 6,1, Martin Taha 6,3. Pak Dokter. Kemudian ada yang kedua, Pak Dokter. Kalau simulasi yang kedua, Prof. Nelson Pemalinggo 9,3, Idris Rahim 15,8, Rahmat Gobel 13,5, Hana Hasanah Fadil 10,2, dan Sarip M. Bunga 6,4 persen, Pak Dokter. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Dokter, kalau dilihat komposisi di sana,
ini kalau misalnya Rahmat Gobel memutuskan untuk maju, kelihatannya yang paling berpeluang di sana maju dengan elektabilitas tertinggi itu pertama adalah Idris Rahim sebagai wakil Ya, gubernur saat ini, kemudian Rahmat Gobel ya, sebagai tokoh nasional ya, dan Prof Nelson sebagai seorang profesor yang menjadi bupati 2 periode, akademisi, dan dia juga adalah tokoh berdirinya provinsi Gorontalo. Nah, memang kalau dilihat tadi Pak Dokter sudah menjelaskan tentang Prof Nelson. Kalau Idris Rahim sendiri dan Rahmat Gobel sendiri kalau mau maju, cocoknya dia menggandeng siapa, Pak Dokter? Betul sekali. Jadi saya lihat kalau berdasarkan hasil survei yang dipublish oleh IPSO IP ya, sebenarnya kalau yang tertinggi di sini atas 5 nama Idris Rahim ya, baru Rahmat Gobel. Nah, kalau baru yang ketiga Hana Hasanah dengan Prof Nelson. Nah, saya melihat bahwa Rahmat Gobel ini ada indikasi terbesar akan menggandeng kalau dia betul-betul maju, dia akan menggandeng Pak Martin Taha. Wali kota Gorontalo periode. Kalau ini berkembang di lapangan ya. Kalau misalnya jadi Pak Fadel mendeklarasikan diri, karena sampai sekarang beliau juga belum ada sentuhan-sentuhan bahwa mau maju. Karena saya lihat Pak Rahmat Gobel lagi fokus untuk pemenangan di daerah Sulawesi Timur. Betul. Nah, sehingga belum ada wacana, sehingga banyak nama-nama yang diorbitkan dari Nasdem, termasuk mantan Bupati Bone Bolango tadi yang Pak Hamimpo. Nah, kalau kemudian dia tetap mau mendeklarasikan dengan melihat kondisi politik di tahun-tahun 2023 memungkinkan beliau maju. Nah, tokoh yang pas yang dia bisa gandeng adalah Pak Martin Taha. Nah, itu merupakan ketua DPD kota Gorontalo. Dia juga mantan wali kota 2 periode. Nah, ini kalau dia mampu selesai. Nah, kalau Idris Rahim, nah Idris Rahim ini di posisi 5,8. Nah, Idris Rahim ini kan seorang birokrat, ya. Nah, seorang birokrat, ya memang dia butuh wakil yang punya sentuhan politik. Karena untuk penguatan di parlemen, ya, seluruh kebijakan beliau di parlemen. Makanya kalau dia memilih seorang wakil, ya, dia harus mampu ya menghadirkan orang-orang yang sudah pernah berpengalaman bersentuhan dengan DPR dan pimpinan partai. Nah, ini Pak Idris Rahim ini kan juga sekarang ketua DPP PAN ya. DPD PAN di sana. Ya. Nah, sebelumnya juga beliau ini juga pernah ketua DPP 3. Oh, pernah ya? Pernah. Waktu periode pertama. Nah, sekarang di periode kedua dia menjadi DPP PAN ya. Nah, sebenarnya dia harus mencari orang yang cocok. Mendampingi beliau adalah, kalau saya lihat, yang bisa mendampingi beliau ini, kalau memang betul-betul dengan elektabilitas 5,8 ini, dia harus memastikan 15,8. Nah, dia ini bisa mengambil Pak Sarip ya. Sarip Embunga. Saya juga melihatnya Sarip Embunga bagus. Sarip Embunga ini, kenapa saya mengatakan? Atau karena, Ibu Haja Ida. Nah, Ibu Sarip Embunga ini adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Nah, ini yang lebih seksi. Idris Sarip Embunga ya. Kemungkinan kalau terjadi cuma 2 paket berarti. Karena partai sudah terbagi ya. Jadi kemungkinan kalau mungkin Pak Idris Rahim, Rahmat Gobel dengan Prof Nelson bisa jadi 3 pasang. Bisa jadi 3 pasang. 3 pasang. Nah, Prof Nelson juga akan maju. Prof Nelson ini memang dari tahun-tahun sebelumnya sudah waktu masih jadi rektor ya di Universitas Muhammadiyah. Nah, beliau ini memang mempunyai visi ingin memajukan Provinsi Gorontalo. Mungkin ini sudah saatnya beliau harus maju juga sebagai calon gubernur. Nah, kalau ini jadi, ada beberapa nama yang saya kira sudah beberapa senter di masyarakat. Ketika Prof Nelson di 9,3 ini, ya yang pas juga yang mendampingi beliau ini Sarip Embunga juga boleh. Sarip Embunga. Memang Sarip Embunga seksi loh untuk seksi. Saya juga punya kajian temuan anak-anak IP di lapangan juga seperti itu. Temuan anak-anak IP, Sarip Embunga ini dianggap dengan Martin Taha. Betul. Ada 2 ini kalau rekomendasi anak-anak peneliti ini. Rata-rata dari Golkar ini yang seksi untuk 02 ya. Sarip Embunga dengan Martin Taha. Kalau untuk 01 dari Golkar masih Hana Hasanah Fadel ya, masih dianggap cocok karena kan masih kader Golkar ya, Fadel Muhammad. Kalau Ibu Hana sekarang
Kan dia independen. dia DPD. DPD. Ya, DPD. Tapi suaminya kan masih Ya, petinggi masih Golkar, kader, kan? masih Masih kader. kader Golkar. Artinya potensi dia bersaing merebut usungan Golkar masih sangat Masih terbuka. terbuka karena dia tertinggi surveinya Ibu Iya. Hana ini. Iya. Kalau Ibu Hana maju dan Rahmat Gobel tidak maju, kan kalau saya melihat ini Pak Dokter, kajian kami ya di IPI ya, Iya. Prof Nelson ini salah satu calon yang kuat yang berpotensi maju dengan Idris Rahim. Dua nama ini Iya. potensi maju 01. Betul. Nah, yang ketiga tadi Rahmat Gobel kalau betul-betul mau maju, kalau tidak mau maju, kami melihat peluang Hana Hasanah Fadil sangat besar untuk maju. Kalau misalnya Hana Hasanah Fadil maju bukan Rahmat Gobel, Hana cocoknya menggandeng siapa Pak Dokter? Ya, cuma ya kita ya selama saya melihat 11 tahun di Gorontalo, memang ada kultur, ada budaya adat di Gorontalo itu pemimpin tidak bisa perempuan. Itu banyak di Ini- banyak daerah seperti Nah, itu. ini yang coba digembuskan Nah, ketika kita jangan berbicara dulu Ya. siapa yang menang, Betul. tapi maksud ketika dia Ketika, berpotensi maju, Ah, kira-kira dia cocoknya menggandeng siapa untuk bisa menutupi geopolitiknya dan perpaduan partai politik. ya. Ibu Hana ini kan pernah juga kalau tidak salah berduet sama Prof Nelson. Oh pernah ya? Pernah. Nah, pernah berduet ya. Kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah Ibu Hana dengan Nelson ya. Itu juga Anda sempat meraih suara. Dia urutan ketiga. kalau Urutan tidak ketiga. salah ya. Itu di pilkada kemarin. Nah, ini saya kira juga harus harus memang betul-betul mencari kombinasi. Ibu Hana ini harus mampu cari kombinasi itu. Karena memang kalau di Gorontalo itulah saya katakan tadi. Jadi memang adatnya orang di sana ya, di Gorontalo itu sangat ketat ya. Iya. Sangat Berarti memang potensi Ibu Hana tergolong kecil biar ya, Ibu Hana dipaksakan ini maju ya? dia bisa dipaksakan maju di wakil. Diwakil ya? Diwakil sama dengan Ibu Ida. Ibu Ida ini juga kalau Iya. saya lihat Hmm. dia harus jadi wakil. Oh. Berarti sementara kalau kajian kami Iya. kan baru dua yang baru kalau Rahmat Gobel berarti kan tiga dengan Rahmat Ya, Gobel ya. betul. Prof Nelson Pomalinggo, Idris Rahim, Rahmat Gobel. Iya. Tapi kalau Rahmat Gobel misalnya tidak maju, Sorry Pak Dir ya. Ibu Hana ini kalau tidak salah lalu dengan ini. Dengan bukan dengan Prof Nelson. dengan Bukan. mantan wakil bupati. Iya, Wakil bupati kabupaten. kabupaten Iya, bukan. bukan, Bukan dengan sorry, Prof minta maaf. Nelson ya. Sorry. Ya. Salah. Saya Itu juga Prof ingat saya Nelson, bukan, ya. Prof Nelson dulu sama dengan almarhum mantan bupati kabupaten. Iya, Pak David ya. Pak David. Nah, Pak David itu. Sorry, Iya. itu ya minta maaf saya. Eh, Karena mungkin karena lihat Prof Nelson pernah jadi wakil. Iya. Ternyata wakilnya Pak David. Pak David. Nah, ternyata Ibu Hana itu pernah Ibu Hana calon gubernur, wakilnya itu wakil bupati. Wakil Wakil Bupati. bupati Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Nah, benar. kemudian mencalonkan lagi jadi bupati Kabupaten Gorontalo tidak lolos. Enggak lolos. Ah. Betul, betul. Ya, itu betul sekali. Minta maaf ya. Iya. Nah, Nah, ada yang menarik di sini Pak Dokter. Nama Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, muncul dengan 3,1%. Ya. Kalau misalnya Rahmat Gobel tidak maju dan mendorong Ramdan Pomanto maju, ini kan seksi juga. ya betul. Artinya Rahmat Gobel full membantu Ya. Ramdan Pomanto, Pak Dani ya, Pak DP kalau di Makassar orang Ya. mengenalnya ya. Seberapa besar kajian Pak Dr. Amirudi melihat potensi dia bersaing dengan Prof Nelson dan Idris Rahim? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Dir. Ya. Jadi kalau saya melihat kajian saya sementara, kalau memang nama Dani Pomanto ini beberapa bulan terakhir itu sempat jadi bahan pembicaraan juga di masyarakat Gorontalo. Nah, Dani Pomanto ini kan salah seorang yang kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang sempat sukses. Kota Makassar loh. Ya, Kota Makassar ya, kota metropolitan. Terbaik di Indonesia Terbaik Timur, di Kota Indonesia Makassar. Timur ya. Nah, ini menjadi juga isu yang berkembang bahwa dia harus balik ke daerah membangun kampungnya. Betul. Nah, beliau ini kan merupakan putra daerah Putra, kabupaten. pernah dulu mau Ya, maju tapi provinsi. tidak pernah dapat partai. Ya, beliau Akhirnya ini dia ke Makassar gitu. nah, betul sekali. Ya. Di tahun periode pertama Ya. Pak Rusli. Harus Beliau baliho dan pamflet beliau ini Iya. sudah menyebar Beredar, di Gorontalo. betul. Cuman karena beliau tidak dapat tiket menjadi gubernur, nah beliau mencalonkan wali kota dan lolos. Nah, sekarang dia harus kembali karena sudah punya nama. Ya. Wah, sudah populer di Ya, sana. sudah populer. Nah, kalau ini misalnya, kalau Pak Dani ini maju dengan kondisi sekarang, ini hati-hati. Ini sangat berpengaruh karena kenapa? Dia bisa membawa keberhasilan beliau selama di Sulawesi Selatan ini. Dia bisa dengan isu, dengan visi misi yang dia bawa itu, dengan janji-janji itu sudah bisa dia buktikan karena dia sudah berpengalaman ada di Sulawesi Selatan. Iya.
Dan ini menjadi berbahaya untuk Prof Nelson, ya. Kemudian berbahaya juga bawa calon-calon yang lain, Pak Dhani di mana kampungnya? ya. Pak Dhani di mana basisnya? Dhani Pomanto ini kalau tidak salah di kabupaten, ya. Kabupaten. Kabupaten, ya. Iya. Kabupaten. Iya. Artinya kalau Pak Ramdan Pomanto misalnya maju tanpa Rahmat Gobel, maka potensi Nasdem bisa ke dia ya. Bisa ke dia. Dan idealnya Dhani kalau maju di sana menurut saya cocok menggandeng Martin Taha, Iya. wali kota Gorontalo. Gorontalo, atau Sarip Embunga. Sarip Embunga. Kelihatannya memang Sarip Embunga dengan Martin Taha ini dengan Ibu Ida Sahida, Iya. itu bisa menjadi primadona Iya, sebagai wakil di sana. Wakil, betul sekali. Karena strategis sekali Iya. posisi-posisi mereka, Iya. geopolitiknya bagus, semua masuk 3 besar kan. Betul, 3 besar. Kalau Ibu Sahida kan istri gubernur. Nah, Iya, betul. cukup Pak Dokter? Siap. Baik sahabat dan sobat IPSO, inilah yang bisa kami paparkan dari PT IP. Tentu ada banyak tinjauan data yang kami riset, tapi kami hanya mau membocorkan ini sebagai edukasi politik bagi masyarakat Gorontalo, sebagai sebuah referensi awal melihat bagaimana peta politik dan persepsi masyarakat Gorontalo saat ini di akhir tahun 2021. Mungkin di bulan-bulan April kita turun lagi melakukan survei di sana, Pak Dokter. Dan siap-siap dipanggil kembali lagi, Insya Allah. Siap. Karena biar bagaimanapun Pak Dokter paham peta di sana. Memang kalau dilihat dari hasil survei PT IP ini, sahabat dan sobat IPSO, Prof Nelson Pomalinggo, Idris Rahim dengan Rahmat Gobel masuk 3 besar yang sangat berpotensi bisa maju dan berpotensi memenangkan pertarungan ketika masing-masing maju dan mendapatkan partai politik. Kuda hitam saya lihat di sini ada nama Ibu Hasanah Fadel, kemudian ada nama Martin Taha dengan Sarip Embunga. Ibu Ida Sahida saya lihat yang 4,3 ini memang cocoknya kalau mau dipaksakan maju wakil gubernur. Betul. Dan dia bisa menjadi rebutan antara Rahmat Gobel, Idris Rahim, Nelson Pomalinggo. Betul. Begitupun Martin Taha dengan Sarip Embunga. Dia bisa menjadi rebutan juga dari Prof Nelson, Idris Rahim dan Rahmat Gobel ketika Rahmat Gobel betul maju. Dan jangan pernah meremehkan sosok seorang Ramdan Pomanto ketika dia maju dengan angka 3,1 ini, angka yang sangat luar biasa untuk memulai start. Dan saya pikir ketika Rahmat Gobel tidak maju dan Ramdan Pomanto wali kota Makassar ini betul-betul mau maju di sana, dia bisa menjadi lawan kuat dari Idris Rahim dan Nelson Pomalinggo menurut kajian PT IP. Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter sudah mengedukasi dan menganalisa hasil temuan riset PT IP. Terima kasih sahabat dan sobat IPSO, terkhusus sahabat-sahabat dan masyarakat Gorontalo. Bersama saya Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga riset dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan Jakarta. Sampai jumpa pada tinjauan-tinjauan data berikutnya dan analisis-analisis politik terkait Pilgub Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.